berkata, akulah Kristus. Mereka ini banyak menyesatkan orang. Nah, yang berkata Kristus di sini siapa? Yesus atau bukan? Enggak, maksud Anda yang Anda baca tadi itu maksudnya apa itu? Untuk siapa itu? Itu untuk siapa? Yesus yang kau anggap adalah Kristus sejak lahir. Dia mengatakan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Mereka yang akan mengaku berkata akulah Kristus, mereka ini menyesatkan banyak orang. Betulkah tidak? Nah iya, yang menyesatkan banyak orang itu siapa? Yang berkata akulah Kristus. Siapa? Kan Yesus kan nah, berarti memberi. Kristus ada berapa? Aduh, kamu pantas jadi kamu Kristus keluar ada dari berapa? Kristen, Le. Pantas kamu keluar dari Kristen. Iya, jadi Kristus ada berapa? Cobalah dijawab dulu. Udah, jangan ke personal. Ini aku bantah argumentasi yang Anda saya. baca itu tadi. Dengar dulu, yang Anda baca tadi itu maksudnya apa menurut Anda? Orang banyak itu yang maksudnya mengaku diri sebagai Yesus. Iya, maksudnya orang banyak ini yang akan menyesatkan murid-murid pilihan. Iya, artinya orang banyak yang mengaku dirinya sebagai Yesus itu. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai Yesus, itu adalah ini Yesus yang putus-putus saya apa Oten ini sih? Begitu. Yang putus-putus saya apa Jadi, Oten ini? kalau Kang Dito tidak paham yang sinyalnya apa yang putus-putus kamu saya apa baca Oten? itu ya, pantas kamu keluar dari Kristen begitu loh. Kang Dito aman, Kang Dito aman. Oh, saya aman ya, berarti Oten yang putus-putus. Kang Dito, yang putus-putus Kang Dito. Oh, saya yang putus-putus. Iya, di jalan kan? Masih di jalan? Iya, sambil ya, sambil di tetep layar teman-teman, yuk. Tetep layar teman-teman. Ya, nanti seasonnya kalau sudah bertanya saja, Ustadz Tahta akan menjawab apa yang kalian tanya. Dikasih bukan hanya dari Al-Quran, dari Bible juga. Ah, itu kan mantap. Sama dulu ya, Tata. Ini Bang Ical ini Bang Ishak ya. Jadi gitu, sebelum Kang Dito ya, kalau membaca Alkitab itu harus pahami isinya, ya. Jangan sampai jadi gereja. Jadi orang yang tidak berbuat sok-sokan. Sok tahu harus memahami. Kang Dito keluar dari Kristen itu pantas. Gitu loh. Ya pantas lah. Sekarang orang yang Yesus tidak manusia atau berbuat Tuhan? harus keluar dari Kristen. Oke, Gitu Pak Celesius. Sekarang harus menurut Anda Yesus manusia atau Tuhan? Tidak usah tanya itulah. Itu semua yang ditanya Komal itu. Ayo. Begini ilmunya Pak. Kenapa banyak orang keluar dari Kristen? Kenapa nggak orang masalah banyak keluar dari Kristen? Ya dengerin dulu, dengarkan. Nanti Anda nggak bantah. masalah. Iya, nanti Anda bantah. Yesus tidak membutuhkan banyak orang. Tidak ada masalah, nanti Anda bantah ya. Saya mau selesaikan dulu omong-omong saya. Ya kan? Dengarkan dulu, gantian kita berbicara, ya. Kenapa banyak orang meninggalkan Kristen? Karena sudah memiliki akal. Kalau Yesus di dalam Bible dikatakan, barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang adalah sebagai manusia, maka mereka ini antikristus. Justru kalianlah yang menganggap Yesus itu datang itu sebagai Tuhan. Kalian ini antikristus. Kenapa Pak Celesius masih menganggap Yesus datang sebagai Tuhan? Yesus itu manusia, Pak Le. Kalau Anda mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan, makanya Kang Dito kan keluar dari Kristen toh. Iya, makanya Kang Dito keluar kan. Iya, karena Anda dan teman-teman yang lain tidak mengetahui, tidak mengimani bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tetapi Anda mengatakan makanya Anda keluar Yesus itu Tuhan. Makanya kan Anda keluar toh. Ya kan? Ya iya, daripada saya dikatakan antikristus. Ya kan? Daripada saya. Iya, makanya Anda keluar, nggak masalah. Iya, makanya Anda keluar. Ya toh. Iya, Anda masalah. Karena memang Anda nggak berbuat. Anda antikristus bukan? Coba. Anda nggak berbuat ya, pantas harus keluar. Betul. Anda antikristus atau bukan? Jawab. Seperti Aku jawab dengan pohon jujur. dalam Anda taman. antikristus atau bukan?
pohon dalam taman, kalau dia Nggak tidak nyambung, berbuah, itu harus Udah dipotong. ngomong-ngomong aja sendiri, ngomong sendiri. Kau anggap di sini adalah gereja Dipotong, online gitu. Kita dicampakkan lagi di dalam. diskusi. Ngomong apa dia? Dia mau khutbah. Jadi teman-teman saudaraku yang Kristen ya, yang masih sehat, yang masih punya akal dan waras. Yesus itu kalau dianggap dia Tuhan, maka kalian antikristus. Udah, itu dalil, itu Bible kalian kok. Betul kan? Makanya Anda keluar dari Kristen kan karena ayat itu kan? Iya, karena aku bukan antikristus, aku keluar dari Kristen. Nah, gitu loh. iya, Kalau Anda sudahlah, masih di kamu Kristen, keluar. berarti Anda antikristus. Kamu keluar aja nggak masalah. Iya, karena Nggak masalah Anda keluar. Tunggu, Anda Anda tidak penting kok. Lah, Anda tidak saya penting penting atau ada tidak dalam penting? Kristen. Di sini kita diskusi. Anda coba Ya, jawab dengan silakan. jujur. Anda Silakan jawab dengan keluar jujur. aja. Apakah Anda antikristus? Silakan Apakah Anda keluar aja, antikristus? nggak Jawab. masalah. Siapapun yang berani menjawab, siapapun yang berani menjawab silakan naik. Tidak. Kalau Pak Selisius nggak mampu menjawab, nggak mau mengakui dirinya antikristus, turun Pak. Jangan mempermalukan Katolik. Saya tidak antikristus. Ya. Ya, antikristus itu yang keluar dari Kristus. Oke, kalau yang menganggap Yesus itu datang sebagai Tuhan, antikristus. Kalau bukan? yang mengeluarkan diri dari Yesus itu adalah antikristus. Bapak udah nggak nyambung, turun aja, kasih turun aja lah. Nanti tanya lagi sama Ustaz. Anda nggak. Ya, daripada Anda cocok-cocokan sama saya sudah mengatakan tolong dijawab. Kalau Anda mengaku Yesus datang sebagai Tuhan, Anda antikristus atau bukan? Kenapa nggak jujur? Udah, silakan saudara Kristen yang sudah naik. Kalau mau menjawab saya dulu, kalau atau mau cuman bertanya boleh. Ada narasumber kita juga, Ustaz Tahta. Tanya Selamat tentang Islam supaya tercerahkan. Ya, selamat malam. Bisa bertanya enggak? Ya. Ya, silakan. Oh, boleh, silakan. Nah, Aku ini. mute ya, aku mute. Kan kalau syarat masuk Islam itu kan kayak siapa tadi yang barusan ngomong, kalau syaratnya kan harus baca 2 kalimat syahadat ya. Itu syarat kalau masuk Islam ya. Ya, lanjut. Jawab dulu ya apa enggak? Ya. Iya, oke, kita sepakat dengan itu ya. Kita garis bawahi itu ya. Bahwa kalau orang yang dari non muslim masuk Islam harus baca 2 kalimat syahadat baru sah seorang Islam. Sekarang pertanyaan saya, kalau baginda itu baca 2 kalimat syahadat enggak? Jadi syahadat itu kan meyakini, berikrar tiada Tuhan selain Allah dan mengimani Muhammad sebagai Iya. Kan harus baca 2 kalimat syahadat baru sah Islamnya toh? Iya, kalau orang bukan Islam. Kalau sudah dia percaya, Nabi Muhammad kan ditugaskan oleh Allah. Nah, sekarang kalau baginda bagaimana? Ya sama. Dia kan mengakui dirinya utusan. Buktinya disampaikan itu wahyu itu. Dan dia mentuhankan Allah. Buktinya dia sholat, melakukan perintah Allah. Nah baru kalau anda kan tidak percaya ke Allah, kan Nabi Muhammad tidak percaya. Maka supaya caranya masuk Islam harus meyakini dulu bahwa memang di langit dan di bumi tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Iya, berarti 2 kalimat syahadat baginda sama umatnya itu sama enggak? Iya, kan beliau meyakini kan bahwa dirinya utusan. Terus bunyinya gimana? Bahwa saya adalah aku bersaksi akan tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah utusan Tuhan gitu. Iya, Berarti beliau bersaksi dengan dirinya sendiri. Nah, bersaksi itu apa? Kamu tahu nggak syahadat itu apa? Huwa al-iqrar wal bayan. Berikrar menyatakan bahwa dirinya utusan dan berikrar bahwasanya Tuhan itulah yang Allah itulah yang Tuhan. Ya kayak Anda kalau membacakan 2 kalimat syahadat kan bersaksi. Iya, ya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang kalau baginda itu begitu enggak? Ya sama. 2 kalimat syahadatnya. Iya. Nah terus? Berarti bersaksi dengan dirinya sendiri dong. Saksi berikrar, syahadat itu ikrar namanya. Bukan berarti bersaksi menyaksikan. Iya.
Berarti berikrar dengan dirinya sendiri. Iya, berikrar, mengatakan bahwa dirinya utusan. Berarti Anda juga berikrar itu baca 2 kalimat syahadat. Iya. Bukan bersaksi. Nah, bersaksi itu maksudnya berikrar, maksudnya huwa al-iqrar wal bayan. Berikrar, menyatakan, mengakui bahwa saya, Anda itu kan bersaksi kalau udah. Iya bang, dengerin. Maksudnya gini loh, bersaksi, ma huwa syahadah, apa itu bersaksi? Huwa al-iqrar wal bayan. Maksudnya bersaksi di situ berikrar, menyatakan, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu maknanya syahadah. Nah terus, itu Oke, udah terjawab itu. Udah terjawab Ustaz. Iya. Masya Allah. Jadi gini Erben. Baginda itu. Udah Erben udah dijawab. Apalagi yang kau pertentangkan Erben? Erben, apa yang kau pertentangkan? Kayak bocil aja lama-lama kau bertanya. Sudah dijawab, silakan yang lain lanjut. Sudah dijawab itu. Orang nggak sebodoh dirimu semuanya. Silakan. Pertanyaan yang lain, lanjut. Walaupun Yesus ya sama. Kalau kalian ingin masuk surga, kekal di surga, harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus sebagai utusan. Kan gitu. Itulah ya namanya berikrar. Mantap, Cak. Jadi ini Erben, dia lagi live juga di sana. Dengar dulu. 2 kalimat syahadatnya Baginda itu sama dengan 2 kalimat syahadatnya bahwa dia mengimani tiada Tuhan selain Allah, dan beliau tahu, mengimani, percaya, berikrar bahwa dirinya utusan. Udah. Terus apa lagi pertanyaannya? Pertanyaan aku nggak dijawab. Sama nggak 2 kalimat syahadatnya Baginda dengan? Udah aku jawab sama. Sama. Kalau udah dijawab jangan bilang nggak dijawab. Kau yang budek atau kami yang budek di sini? Udahlah Erben. Jangan kau pura-pura bodoh ini. Nanti saya tanya balik, kamu udah paham Bible? Anda tidak mau terbuka. Ya sekarang 1 pertanyaan sudah, silakan. 2, yang nomor 2 apa pertanyaannya? Itu doang pertanyaan aku. Yaudah, terus sekarang mau nggak dialog sama saya? Enggak, itu dulu jawab dengan jelas. Udah jelas jawabannya itu. Apa coba? Ini saya mengklaim, saya paham banget tentang Bible, ajaran Yesus itu. Dan menurut saya tidak ada satupun Kristen yang paham Bible. Kalau ada yang mengatakan paham, ayo dialog kita. Gimana? Anda itu ngapain paham dengan Bible? Kan itu menurut Anda kan dari untuk membuktikan bahwa Kristen memang tidak paham Bible. Kita itu seorang Kristen tidak perlu dihafal itu, yang perlu diamalkan. Kita berarti itu bukan umat. Berarti Anda mentuhankan Yesus tidak pakai data, tidak pakai ajaran Yesus. Bang, gini bang ya, jangankan Anda yang lahir dia pakai 7, murid-murid Yesus saja nggak percaya dengan Yesus. Apa dibilang? Sudah berapa lama aku bersamamu, tapi tidak percaya yang apa yang saya perbuat. Berarti saya harus percaya Yesus sebagai apa menurut Yesus? Harus dipercayai dia sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai utusan, sebagai hukum yang terutama. Coba sekarang ini, hukum yang terutama dengar Sriwil, Tuhan itu aku gitu. Hah? Cuma Yesus yang pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapa mereka satu. Pak kasih 4 data. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 20, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 13. Terus Yohanes 17 14. Aku Bapa mereka satu. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, kamu di dalam Allah anak-anakku, kata Tuhan. Cuma Yesus yang pernah mengatakan di kolong langit ini, yang mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran, tidak ada jalan ke Bapa. Oke, akulah jalan, tidak akan sampai kepada Nabi Bapa. Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Abraham, tidak ada yang berani ngomong Pertanyaannya, kalau Yesus ini jalan ke Bapa, yang mana yang Tuhan, Bapa atau dirinya? Menurut Anda definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu kata Yesus wujud tertinggi, Yohanes 13:16, disembah Yohanes 4:22. Dan Tuhan itu, dengar dulu, Tuhan itu bisa jadi predikat, bisa jadi utusan, bisa jadi
pakai data. Nggak Silakan. usah pakai data, aku hafal dengan itu. Makanya kalian ini mengimani Yesus cuma angan-angan doang. Nggak ada data. Sekarang Bang, dengar dulu. Bagaimana Anda mengkritisi ketuhanan Yesus? Toh nanti di hari kiamat dia yang turun kok, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Dia Abraham nanti yang turun kiamat. itu. Dia nanti turun, saya tanya. Misal saya nanya ke saya, Tahta, aku ini siapa? Kamu ngomongnya utusan untuk Israel, Matius 15:24. Siapa lagi saya? Kamu ngomong Nabi, Markus 6 ayat 4. Tuhan yang benar siapa, Tahta? Lu kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Apa tugas saya, Tahta? Lu kata kamu penyampai firman, Yohanes 12:50. Di mana saya menerima firman? Lu katanya kamu menerima, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya saya menerima, Tahta? Lu kata kamu mendengar, Yohanes 15:15. Tahta, kamu ini api ya? Iya, api saya. Pantesan kamu pinter data-datanya. Sekarang Oten, siapa saya? Tuhan, ditampar langsung. Sejak kapan Di saya hari kiamat nanti yang turun siapa? Yesus kan, bukan Nabi Nuh kan, bukan untuk mengusir orang Kristen. Nanti dia turun itu. Nanti dia turun untuk menampar orang Kristen. Kalau saya malah senang. Tata, ingat ya, Yesus ini mau datang loh. Ini. Saya harus dialog dengan Yesus ini. Karena kalau saya dialog dengan pendeta, dengan Kristen, mereka tidak paham Bible. Nah, kalau Yesus, mungkin Yesus paham. Nah, dialog kita. Gitu. Ayo, silakan. Ya, silakan. Bagaimana Yesus datang untuk menghakimi orang Kristen? Orang Kristen memuji Tuhan kok memuji Yesus kok? Tuhan siapa yang Kristen puji? Kalau Yesus memuji Tuhan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Yang dipuji Kristen Tuhan siapa? Justru orang yang nggak percaya Yesus itu nanti yang dihakimi. Saya percaya. Yesus Nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Kamu percaya sebagai apa? Gini Bang, bisa Nabi, bisa utusan, bisa Di mana Tuhan. Yesus mengatakan, sebut aku Nabi, aku utusan, aku Tuhan. Di mana datanya? Bang, siapa di kolong langit ini yang pernah menghidupkan orang mati selain Yesus? Oke, Yesus, kamu menghidupkan orang mati atas kuasa siapa? Saya berdoa kepada Tuhan, Yohanes 11:44. Minta. Ya justru gini, pemahamannya gini Bang, kalau Kristen itu Allah Bapa yang sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi ini kita tidak tahu seperti apa wujudnya. Dengan hadirnya Yesus itulah yang melakukan pekerjaan Allah Bapa itu. Anda harus paham dengan itu. Oke, terus yang melakukan pekerjaan Bapa, Musa melakukan pekerjaan Bapa juga. Mujizat-mujizat pemberian Bapa. Yang mana yang kamu tuhankan? Bapa atau Yesus? Oke, beda Bang. Kehadiran Yesus saja dulu, kehadiran Yesus ke rahimnya Bunda Maria itu misteri. Dari kehadirannya juga kalau misteri. Justru ketuhanan Yesus misteri itu. Kalau kelahirannya bukan misteri, dia lahir dari Maria sama seperti Elizabeth. Ya, Iya, dia ayat 26. Maria tapi dengan seorang perawan Maria. Bagaimana Anda itu? Sama dengan Elizabeth mandul, Lukas 1:26 itu. Atau 11 itu. Dengar dulu, dari kehadiran Yesus saja sudah misteri, artinya di luar logika. Bagaimana Anda Yesus itu tidak misteri. Misteri itu menurut Kristen. Kalau menurut saya bukan misteri. Saya tahu kenal Yesus itu siapa. Yang misteri itu Kristen tentang Yesus. Misteri menurut mereka. Secara biologis tidak mungkin lahir seorang anak tanpa bapak. Itu secara biologis. Tapi ini hadir. Apa? Di kota-kota banyak orang melahirkan. Di kota-kota banyak orang lahir tanpa bapak. Dari mana? Banyak. Di Amerika ada, di kota-kota banyak. Kamu kok melahirkan suamimu gak ada gitu. Kan harus ada ininya. Ada. Memang kalau Pak sekolah. Jadi bagaimana bisa kalau nggak ada jantannya? Terus Kau ini memang laki jongkok, makanya kalian itu cacat logika. Kau ada kan karena ada bapak kau. Saya nanya, jadi alasan Kristen mentuhankan Yesus kau lahir kan karena ada bapak, bukan? Apa dari bambu kau? Betul. Jadi alasan Kristen mentuhankan Yesus hanya lahir tanpa bapak. Itu ajaran pagan, sama dengan Hercules. Ibunya lahir dari dewa Zeus. Atau karena lahir dari dewa Surya, bukan manusia, bapaknya Tuhan katanya dewa. Ya, mau digituin Yesus sama kamu. Kalau dalam Islam enak, kenapa Tuhan menciptakan Isa tanpa ayah? Kenapa? Isa tanpa ayah. Kenapa Hawa tanpa ibu? Adam tanpa ayah dan ibu.
Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda Tuhan kuasa menciptakan saya dari ayah dan ibu. Isa tanpa ayah, Hawa tanpa ibu. Sebelum Yesus lahir, 1000 tahun sebelumnya dia udah dibuatkan. Anda harus paham dengan itu. Dibuat di mana? Kalau Nabi Musa bukan begitu, Nabi Adam nggak ada dibuatkan. Anda paham dengan itu. Nabi Yesus saya sudah membuatkan 1000 tahun. Kalau lahir tanpa ibu, tanpa ayah, makanya kalian terbelakang, bro, dari semua segmen kehidupan. Terbelakang kalian itu. Daripada kalian tidak kenal Tuhan, tidak kenal siapa itu Yesus. Kalau saya kenal banget Yesus itu siapa. Ayo, kamu mentuhankan anaknya orang tidak punya data. Buktinya kami orang-orang Kristen maju. Nah, maju apa? Ya, tapi tidak kenal Tuhan. Kenapa nggak kenal Tuhan? Coba siapa Tuhanmu? Donald Trump itu orang Kristen. Ya makanya dia tidak orang Kristen. Kenal Apa Yesus. nggak maju teknologinya? Coba tanya ke Donald Trump. Orang-orang Donald Trump. apa? Di mana Orang-orang Kristen itu kan maju. Coba nanya. Ini salah satu TikTok ini punya siapa ini TikTok? Pokoknya, ngapain bahas TikTok? Ini tentang Yesus. Intinya akan saya siarkan terus bahwa Kristen tidak paham Bible. Kristen tidak kenal Yesus. Kristen perusak ajaran Yesus. Bukannya agama itu harus jadi kemaslahatan untuk umat. Bukannya agama itu harus kemaslahatan jadi umat. Bukan bikin bodoh itu agama, harus bikin pintar, cerdas, secara teknologi, secara sains, secara kedokteran harus pintar dibikin agama. Kalian itu sok pintar buat apa-apa tapi tidak kenal Tuhan, tidak kenal Yesus kalian. Itu kesalahan kalian. Sedangkan Yesus sendiri, saya seperti Yesus. So Yesus, kamu bisa buat HP? Gak bisa, Tata. So Yesus, kamu bisa buat mobil? Gak bisa. Emangnya kamu tidak bisa apa-apa? Iya. Yohanes 5:37, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti sama dengan saya dong. Ya, jadi kalau ada orang Kristen bisa buat HP, berarti tidak sama seperti Yesus, karena Yesus tidak bisa apa-apa. Anda takut di mute. Ini apa? Jadi kalau kita mau jujur, Bang, dunia itu kan apa yang diciptakan cuma ganti akuntan. Harus paham dengan itu, Pak. Kuat dong yang dari dunia Ganti akuntan. TikTok ini yang punya orang kafir, medsos semua orang kafir. Terus buat apa itu agama? Kan harus kemaslahatan untuk umat toh. Pertanyaannya itu Yesus itu nggak kenal Kristen, Putrajaya. Waduh, kenapa sih? Memang itulah kebodohan Anda. Yesus itu tidak kenal Kristen, tapi Kristen itu namanya pengikut Kristus. Kalian itu bodoh. Tunjukkan dulu kalau Yesus itu kenal Kristen. Tunjukkan di mana, yuk. Siapa bilang Yesus kenal Kristen? Iya, tunjukkan. Katanya Anda pengikut Yesus. Namanya Kristen, Bang. Itulah kebodohanmu. Kristen itu namanya pengikut Kristus. Loh iya, tunjukkan bahwa Yesus itu mengajarkan Kristenan. Tunjukkan di mana? Tuhan itu tidak punya agama. Iya, saya nggak bicara tentang agama. Anda mengaku bahwa tadi itu sebagai pengikut Kristus. Tunjukkan kalau Yesus itu mengajarkan tentang kekristenan. Tunjukkan. Kristen itu buatan manusia. Anda dengan paham dengan itu makanya bodoh. Ya tuh. Sudah kalau diakui bahwa Kristen itu buatan manusia. Bangsa itu bikinan manusia, bro. Iya. Katanya Anda tadi bilang bahwa Anda itu pengikut Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Coba tunjukkan kalau Yesus mengajarkan kekristenan. Coba tunjukkan. Makanya saya bilang Anda itu bodoh. Udah saya bilang ya sudah. Saya bodoh nggak apa-apa. Coba tunjukkan apa ketika Anda menyatakan bahwa Anda pintar misalnya. Tunjukkan bahwa Yesus itu mengajarkan tentang kekristenan. Tunjukkan. Kalau Anda bodoh jangan ngeyel. Udah saya bilang tadi. Tunjukkan dulu. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Yang namanya Kristen. Tunjukkan dulu di mana Yesus mengajarkan kekristenan. Tunjukkan. Coba tunjukkan dulu. Kena pelanggaran.
tunjukkan juga di mana Al-Quran bilang sunat, kan sama kayak begitu. Ada, jangan khawatir nanti tapi gantian satu persatu. Ya, nanti gantian satu persatu pertanyaannya. Itulah kebodohan umat Islam. Katanya Yesus itu punya agama Kristen. Bukan, Kristen itu pengikut Kristus. Makanya kalian bodoh. Kalian kan manusia bodoh. Pakai data Putrajaya pakai data, tunjukkan bahwa Yesus itu mengajarkan tentang agama Kristen, tunjukkan datanya di mana. Al-Quran, dalam Al-Quran itu mana sunat? Ya, Tuhan tidak pernah punya agama. Itulah kebodohan Anda itu. Lanjutan. Kapan pernah Tuhan? Bahas apa? Ayo, kita langsung pakai data. Ayo. Siapa pernah? Tuhan mana pernah membuat agama? Tidak pernah. Oke, kalau ahli keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat, agama itu apa? Agama itu sistem yang mengatur peribadatan kepada Allah. Kata Yesus, agama itu buat manusia. Artinya kalau Yesus tidak beragama, berarti Yesus ateis, tidak punya Tuhan, tidak punya ajaran. Sedangkan saya nanya ke Yesus, emangnya kamu punya ajaran? Iya. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti beragama dia. Yesus orang beragama itu punya Tuhan, kamu punya? Iya. Yohanes 11 ayat 25, Tuhanku Allah Bapa. Berarti beragama dia. agama dengan ajaran berbeda, bro. Agama itu buatan manusia. Yesus tidak beragama. Dari Tuhan. Saya pertanyaannya, Yesus beragama atau tidak? Agama itu bikinan manusia. Beragama apa tidak Yesus? Tidak, Yesus tidak beragama. Kalau tidak, berarti tidak punya Tuhan. Berarti tidak punya Tuhan. Itulah kebodohanmu, bukan. Sekarang banyak orang tidak beragama tapi percaya dengan Tuhan. Bagaimana dengan itu? Oke, kalau Yesus percaya nggak? Kepada Tuhan percaya Yesus? Ya percaya. Siapa Tuhannya? Ya Allah Bapa itu. Berarti beragama dong. Agama itu kata benda bikinan manusia. Agama itu itulah. Kalau memang Tuhannya Yesus adalah Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Berarti kamu nggak pernah bersekolah ya? Bodoh berarti kau. Tuhannya Kristen siapa? Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Sekarang konteksnya Tuhan tidak pernah membuat agama. Sekarang Tuhan tidak pernah membuat agama. Agama itu bikinan manusia. Tapi ajaran itu dari Tuhan. Yesus beragama. Agama apa? Agama apa? Dia mengatur kok, mengatur keagamaan tentang peribadatan. Ya. Itulah kebodohanmu. Saya itu. Kata kamu beragama, iya, karena saya punya Tuhan. Loh, orang beragama itu punya kitab. Iya, kitab saya Al-Quran. Yesus juga gitu. Dia mengatur peribadatan. Emangnya diatur kamu? Iya, kami diatur oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Makanya kami sholat. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Diajarin peribadatan itu. Nah, kalau Kristen joget-joget ke gereja, ada datanya? Tidak ada. Karena bukan agama, tidak beragama Kristen. Atau beragama tapi pagan. Bukan agama yang diajarkan Yesus. Karena agama yang diajarkan Yesus, Allah itu Esa, Markus 12:29, yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. Jangan kayak gitu. Kalau kamu udah beragama, kamu itu beragama tapi tidak paham. Sejak kapan Tuhan pernah membuat agama? Bodoh. Agama itu bukan bikinan manusia. Artinya agama, tidak. Agama galau, tidak kaca balau. Itu artinya agama. Ya, berarti sekolah kau bikin. Apa tidak? Tidak. Berarti tidak punya Tuhan Yesus. Enggak, Pak. Banyak orang tidak beragama tapi bertuhan. Siapa Tuhan? Paham dengan itu? Terus siapa Tuhan? Misal ada orang tidak beragama, siapa Tuhannya? Sekarang animisme itu tidak ada agamanya, tapi dia percaya dengan Tuhan. Kalau Yesus yang jelas, Yesus kamu beragama, iya. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, kalau Kristen beragama, agama Kristen, siapa Tuhannya? Manusia Yesus. Kan nggak nyambung. Kenapa kamu hidup tapi bodoh kau ini? Kamu ini kenapa lahir ke dunia? Kenapa ada keguguran dulunya? Daripada kamu lahir ke dunia, ada kenal Tuhan, terus menjadi musuhnya Yesus. Coba kalau diskusi putar aja, pakai data, diskusi itu yang teratur. Jangan menyerang pribadi. Boleh nggak menyerang pribadi di Kristen, Bang Jimmy? Coba Bang Jimmy. Artinya dia memaksakan bahwa agama. Oh iya, tapi jangan nyerang pribadi. Nggak boleh bilang botol-botol itu nggak boleh. Iya. Ini Bang Jimmy ini, saya menghormati Bang Jimmy. Bang Jimmy, boleh nggak? Boleh nggak ketika ada diskusi kemudian ada menyerang pribadi? Ya sangat nggak boleh lah Bang. Loh iya, ini Kristen juga.
apalagi nyebut botol-botol sama orang lain. Siapa tahu dia pendidikannya lebih tinggi, lebih pinter. Kok kayak suaranya Bang Zoker ini? Enggak, Bang Jimmy nih, Bang Jimmy. Gua bang, orang gitu ya. Bang Jimmy. Nggak boleh lah. Kita balas argumennya Bang Tahta aja, pakai data, pakai logika. Orangnya mah jangan lah. Kita balas aja Bang, kalau mau dibantah lah dia. Tapi jangan orangnya gitu loh. Ya selanjutnya lanjut ya. Langsung, silakan dibantah. Siapa tadi lagi? Tadi yang mau ngomong siapa? Kalian tuh enak kalau bertemu saya, yang paham Bible kita dialog. Tata, saya tidak paham Bible, Tata. Iya, saya tahu. Terus tugas saya apa, Tata? Bertanya. Sampai kapan, Tata? Seumur hidup. Nah, kan enak kan? Iya, enak. Tidak akan saya mempermalukan kalian. Enggak. Ayo. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong, ayo Nyong. Mau ngapain Nyong? Diem. Halo Loha. Halo, silakan dibuka mute-nya. Bantu tetep layar dulu teman-teman, di posting ulangnya 1 kali aja. Kalau ada love foreign silahkan dilempar love foreign satu poin ya. Absen love foreign itu biar komalnya kuat. Bantu tetep layar dulu. Ustaz Tahta barusan karena bukanya masih baru kan, nggak terlalu lama kena pelanggaran, akhirnya berubah ganti akun baru. Ya silakan Nyong, dibuka mute-nya Nyong, dibuka mute-nya. Halo, dibuka mute-nya. Halo. Aduh. Halo. Ya silakan, mau bertanya. Oke. Dua-duanya buka semua, ngawur aja. Boleh dengar sudah? Ya sudah, satu-satu. Siapa yang mau masuk duluan? Siapa mau dah? Siapa nih? Silakan. Halo, silakan. Halo dulu. Oke, saya dengar dia cakap tadi orang Kristen dihalau kan? Kenapa? Oh, kenapa orang Kristen diusir oleh Yesus gitu maksudnya? Mana ayat? Ya. Silakan Ustaz, mana ayatnya Ustaz? Saya setuju itu. Banyak orang yang mengatakan, Tuhan, aku bermujizat atas namamu. Apa kata Yesus? Dialah kamu, aku tidak mengenal kalian. Nah itu, kalian membuat kejahatan kan gitu. Karena gini loh ya, kejahatan terbesar, dosa terbesar dalam ajaran samawi itu satu, yaitu tidak kenal Tuhan atau menyekutukan satu-satunya Allah. Nah, Kristen melakukan dosa besar apa? Dengan melantik Yesus sebagai Tuhan, itulah dosa besar. Mana ayatnya? Saya mau baca ayatnya. Ya itu, coba hukum yang terutama apa? Tidak, mau ayat itu. Saya mau baca konteks. Matius 7 mulai dari 21 sampai 23 dibaca, silakan. Itu kan tentang perumpamaan, Pak Ustaz. Perumpamaan. Soalnya bawa yang aneh-aneh, Pak Ustaz. Perumpamaan. Sekarang saya nanya, yang benar ajaran itu perumpamaan. Sekarang kita buktikan itu ya. ada perumpamaan, ada percontohan, ada pernyataan. Itu kalimat perumpamaan. Sekarang kita buktikan ya. Hukum yang terutama itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan Allahmu. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Ya, Tuhan kami itu kan bahasa Indonesia sebutnya Allah. Dalam bahasa aslinya itu kan Yahweh, bukan Muhammad. Oke. Jadi Kristen mentuhankan siapa? Bapa. Bukan Yesus. Bapa. Yesus bukan Tuhan. Terus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan. Yohanes 3 ayat 10. Kalau satu Tuhan, Yesus atau Bapa yang Tuhan? Yohanes dan abang buka dulu Yohanes 3 ayat 10, baca. Yohanes 3 ayat 10. Yesus satu-satunya adalah satu. Ya satu-satunya Allah kan? Baca dulu. Nah, kalau satu-satunya itu Allah yang benar, Yesus berarti siapa Yesus? Baca Pak Ustadz, Yohanes 3 ayat 10 Pak Ustadz, usah kau kabur. Baca dulu.
Biar kamu tahu siapa itu Bapa, siapa itu Yesus. Oke, Biar siapa tahu itu? nggak Oke, Bapa. saya pakai data. Baca dulu, baca. Siapa itu Bapa? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Siapa itu Yesus? Utusan Tuhan untuk Sriwil. Matius 15:24. Nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17:8. Jadi siapa Bapa, siapa Yesus jelas. Kalau kau tuh ngaco kau. Baca dulu Yohanes 3 ayat 10. Iya. Kita apa baca? Tidak akan berubah. Tetap yang Tuhan itu Bapa, bukan Baca Yesus. dulu Yohanes 3 ayat 10, Ustaz. Baca, silakan baca. Baca, coba baca. Oke, baik, saya baca ya. Yohanes 3 ayat 10. Silakan. Yesus dan Bapa adalah satu. Oke. Di mana ada dua? Berapa itu? Bukan dua. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 10. Bukan Yohanes 10:30. Yohanes 3 ayat 10. Oke, Baca berarti dulu. mereka Tuhan juga. Yohanes Yang di mana 17, bilang 21. dua? Waduh, Yang kau ganti, bilang ganti, dua ganti. gimana? Oke. Aku dan Bapak satu, Yesus Tuhan di situ. Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapak, mereka satu. Mereka satu juga dengan Bapak. Berarti Tuhanmu 15 kalau gitu. Siapa Ustaz? Usah kau ngawur. Nah, baca Yohanes 17 ayat 21 coba. Kau baca dulu Yohanes 3 ayat 10. Iya, aku dan Bapak satu kan. Tapi di ayat jelas. 17. Jadi yang bilang dua tuh Oke. kamu. Oke, sekarang berarti Tuhanmu bukan hanya Yesus, mereka juga. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Berarti Tuhanmu bukan hanya Yesus, bukan hanya Bapa, mereka juga ya. Karena satu. Sekarang anda Tuhanmu siapa coba? Tuhanmu siapa? Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Oke. Iya, siapa itu? Kamu siapa itu? Tuhan kamu siapa? Allah. Tuhan kamu siapa? Allah. Wujudnya Sama siapa? seperti Yesus. Wujudnya seperti apa? Punya nama Wujudnya berarti makhluk. Gantian. Waduh, gantian. Punya nama berarti Saya jawab. makhluk, goblok. Wujudnya seperti apa? Kata Yesus tidak seperti siapa-siapa. Kata Tuhan Musa, kamu siapa? tidak ada Tunjukkan yang dulu, Pak seperti aku Ustaz. di muka bumi ini. Tuhan kamu Dengan itu siapa siapa? kamu hendak samakan aku? Tuhan tidak berwujud apa-apa. Siapa, Keluaran Ustaz? 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku. Tuhan kamu itu siapa? Tuhanku Allah, Bukan Tuhan yang makhluk, dikenalkan tapi punya Yesus. tangan. Berarti nggak bisa kau Begitu. gambarkan, nggak bisa kau gambarkan seperti apa Tuhanmu ya? Itu aja kau percaya. Coba namanya Yesus. Yesus, seperti apa Tuhanmu Yesus? Udahlah Tata, dia di langit, tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu dengar, kata Yesus. Yesus tidak bisa menjelaskan. Tidak pernah Yesus mengatakan, ingat ya, Tunjukkan Tuhan itu, kamu siapa? Tuhan itu ekornya panjang. Nggak ada Yesus mengatakan. Tidak tahu dia. Tunjukkan Tuhan kamu siapa, Dia tidak Ustaz? pernah melihat Tuhannya. Tuhan kamu Tuhanku Allah yang dikenalkan Yesus. tangan kanan dua. Kan begini. Ini Tuhanku ya. Seperti apa itu? Tuhan Allah, Allah yang Esa. Sama. Kalau Tuhannya Kristen tidak. Karena Tuhannya Kristen manusia Yesus. Oke. Allah tangan kanan dua itu milik manakan. Jelaskan dulu. Sebentar Pak, sebentar Pak. Berarti anda percaya walaupun tidak tahu seperti apa wujud Allah ya? Dia sama seperti Yesus. Tidak tahu wujudnya Oke. Allah seperti apa. Pak, kami lebih realistisnya beragama karena Yesus pernah ada di dunia ini, menyembuhkan orang sakit dan Oke. Tuhan lah. Oke, sekarang pakai data. Sriwil, kamu kan tidak pernah melihat Allah, ya? Akulah menjelma jadi aku sekarang. Di mana datanya? Menjelma jadi aku gitu. Di mana? Yohanes 1 ayat 3. Firman telah menjadi manusia. Nggak Kenapa? ada. Kata Yesus, Yesus, kamu itu firman jadi manusia. Tidak Tata, yang benar aku ini manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Bukan firman jadi manusia, tapi manusia menerima firman. Kata Yesus, dalilnya banyak. Ustadz pembohong. Ada itu. Kau bilang Tuhan menjadi ada. Firman menjadi manusia. Kau bilang tidak ada. Oke, firman itu coba. Kamu buktikan pakai data. Apa itu firman? Dulu, saya minta pengakuan kamu. Bang, kamu itu bagaimana? tahu Sekarang seperti apa jelaskan. wujud Allahmu, tapi percaya dengan itu. Kami sudah Saya lebih nyata-nyata percaya Yesus itu ke pernah Yesus. berbuat. Oke, saya lebih percaya ke Yesus. Kata Yesus, emangnya kamu firman jadi manusia? Tidak, Tata. Aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku katakan? Kamu itu salah. Itu perumpamaan yang kau bawa. difirmankan oleh Allah kepadaku. Aku mendengar segala sesuatu.
Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi firman itu diperdengarkan, tidak menjelma. Makanya Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Ayo, apa lagi? Berarti kan ada 3, Yahudi, Kristen, sama Islam. Yang paling maju itu mana? Yahudi sama Kristen. Kalian terbelakang, bro. Paham dengan itu? Tapi Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Wahyudi beda. Tuhannya Wahyudi, Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Sedangkan Tuhannya Kristen, manusia Yahudi, manusia Wahyudi. Jadi kalian ini mentuhankan manusia, bukan mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Ayo, gimana? Makanya kalian tuh udah ngerti Bible sih. Ya. Bible itu gampang, cuma dilihat doang udah bisa kita kuasai. Kalian cuma ke gereja dengerin doang. Akhirnya kalian diberi ayat-ayat yang bohong. Itu loh. Coba baca sendiri kayak Bang Juma, Ustadz Sugi, dipelajari, dibaca. Akhirnya yang ngerti data apologet Islam. Kalian kan cuma ke gereja duduk-duduk dengerin. Iya, amin, 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 amin. Gitu doang. Akhirnya ketika dialog kalian tidak punya data kalian. Jadi kalau agama itu kalau nggak bikin cerdas manusia buat apa kan gitu? Emangnya Yesus cerdas? Yesus aja tidak tahu apa-apa dia. Buktinya Kristen itu maju-maju cerdas. Dari segi Kristen itu, kenapa Kristen tuh oke, misalnya mereka cerdas, tapi mereka tidak kenal Tuhan, tidak tahu siapa Yesus, itu Kristen. Ya percuma. Apakah ada hukum yang terutama? Kalian harus pinter buat HP, pinter buat mobil, gak ada. Hukum yang terutama mengenal satu-satunya Allah, mengasihi Allah, gak ada. Hukum yang terutama kalian harus pinter buat ini, gak ada. Kata Yesus hukum yang terutama mengasihi Tuhan Allahmu. Nah kalian gak kenal Allah. Lalu yang dibanggakan buat ini untuk apa? Ayo. Buat apa beragama kalau terbelakang, bro? Daripada kalian gak ngerti Bible, gak kenal Yesus. Untuk apa kalian mengimani Yesus kalau udah ngerti datanya? Buktinya kau baca. Siapa tuh Yesus? Pelangak pelongo. Untuk apa? Katanya pengikut Yesus. Ketika ditanya apa yang kamu ikutin, nggak ada. Coba saya nanya ke kamu, apa yang kamu ikutin dari Yesus? Jangan dibet. Apa? Nah, buktinya Anda tertarik dengan Bible. Buktinya Anda itu tidak ngerti apa-apa tentang ajaran Yesus. Benci tapi rindu. Udah ngerti Bible. Percuma. Makanya kalian gini loh. Ingat ya para Kristen, saya sering bilang, kalau kalian mentuhankan Yesus imani saja, silakan, saya tidak ikut campur. Tapi kalau kalian mentuhankan Yesus pakai Bible, kalian harus dialog dengan saya. Ampun ampun. Jadi saya mentuhankan Yesus bagaimana caranya? Imani saja. Tidak boleh pakai Bible. Boleh, tapi kamu harus dialog dengan saya. Terbangan ini Ustadznya ngomongnya. Ya. Benci dengan Bible. Padahal Kau nggak baca. nyata loh. Munafik. Benci dengan Bible tapi kau baca. Munafik kau. Iya. Makanya nggak tahu dia, nggak paham kok. Makanya saya bilang kalian itu akibat Di mana? Yang nggak paham dialog yang nggak paham. Ayo dialog yang benar pakai data. Ya, benar. siapa Tuhan yang benar ya? Ya. Tuhan yang benar Tuhan yuk. yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Silakan. Ya. Nah, mantap ini. Nggak ada yang dikenalkan sama Yesus. Dia diutus kok. Silakan, curhat apa-apa, nanti saya tanggapin ya. Dia diutus kok. Berarti Yesus sudah punya Tuhan. Dia dan Bapa satu itu kan nggak punya Tuhan gimana? Oke, Yesus bersyukur kepada siapa? Ya bersyukur karena dia di dunia ini dia sebagai manusia. Bersyukur kepada Tuhan siapa? Tuhan siapa? Ayatnya di mana? Matius 11:25. Kita bahas satu-satu ya. Ya, silakan. Jangan lompat-lompat. Ya, silakan. Dah lompat-lompat, dah bisa. Ya. Jadi kalau nyatanya konsepnya nggak seperti itu, jangan suka suka ngotot kalau Anda benar. Ya, silakan langsung. Karena kita lebih paham loh kitab kami. Tempat dialog ini Bu, bukan curhat Bu. Lanjut. Bukan. Dialog. Bukan. Boleh dong kita bilang karena
Kan kalau ajarannya enggak sesuai Itu namanya curhat, Bu. Udah dialog aja. Oh, gimana Coba sudah saya sudah mengiyakan sampai berdialog. Ini temanya sudah ada. Konsep Tuhan yang benar itu siapa? Ayo, menurut Nah, Islam kita dan Kristen. bingung kok dibilang bukan ini gimana sih? Ya, silakan, ini kan sudah temanya sudah saya buat. Silakan. Anda perkenalkan Tuhan Anda. Bu Frida, coba Anda opening statement dulu. Siapa Tuhan Anda yang benar? Silakan. Ya itu Tuhan Yesus. Ya silakan dinarasikan apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi, ya kan? Siapa namanya? Kemudian eksistensinya seperti apa? Apakah dia terlihat? Jangan pertanyaannya, Bu. Gini, kalau Anda tidak mau bisa bernarasi, saya narasi dulu. Kamu dengar, nah tapi nanti jangan dipotong-potong. Nah sekarang Anda tak kasih waktu seluas-luasnya, saya akan diem. Ayo, silakan. Atau Ustaz Tahta bernarasi dulu, Ustaz Tahta untuk pihak Islam dulu, opening statement silakan. Ya, jadi kita biar paham ya, biar yang paham bukan cuma kita, tapi yang nyimak juga. Jadi Tuhan itu wujud tertinggi. Maka dalam Islam Allah wa huwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung. Yang kedua disembah, Allah disembah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang namanya Tuhan pencipta, Allah pencipta. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Seperti apa Dia? Tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', Asy-Syura ayat 11. Gak bisa dilihat, Al-An'am 103. Ya, jadi jelas dalam Islam sesuai dengan definisi Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus siapa Tuhan itu? Silakan pakai data. Boleh ayat-ayat yang tadi kita boleh lihat yang Pak Ustadz bawa? Iya. Iya, Coba. makanya Anda sedia Bible Anda. Saya siap, tapi yang Ya. tadi bernarasi itu ayat-ayat di Al-Quran itu boleh kita lihat bersama-sama. Ya. Pertama, Tuhan itu Allah. Enggak, dilihat dong. Biar kita lihat. Karena diskusi kan harus pakai data, kan harus Kan sudah hafal, Bu, di luar kepala. Coba Anda aja yang kemudian biar kita memastikan. sama-sama memahami kan. Anda juga mau nampilkan data juga nanti ya, open cam juga. Iyalah. Hah? Iyalah, harus pakai data lah dilihat. Waduh. Jadi narasi itu kalau ini Ya, di surah Al-Fatihah itu ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dibaca Tuhan gantian. Waduh, ini yang di atas yang berdiskusi. Coba dengar gantian dulu. Waduh. takut dia saja. Oh ya, satu-satu ya. Ini saya akan buka satu-satu. Pertama, Tuhan itu Allah, Tuhan langit dan bumi. Biar enak lah, tidak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Terus, dialah Allah yang Esa. Al-Ikhlas ayat 1 ya. Nama. Aduh, tunggu dulu. Urusan itu, aduh. Ini yang kedua ya, bahwa Allah Esa. Ya, katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Oke, sudah ya. Terus disembah, An-Nisa 36. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya. Oke. Mempersekutukan? Iya, tidak boleh disekutukan, tidak boleh. Tuhan Allah, Bapa, Anak itu sekutu namanya. Berbuat baik. Terus Oke, terus ya. ke bawah terus. Kok satu sih? Loh, gimana sih ini? Buka lagi. Kamu bernarasi kurang jelas. Buka lagi. Narasimu itu kurang jelas. Awas nanti Ibu. 36. Biasa aja.
Enggak, itu Dan sembahlah itu Allah sudah. dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim. Mana ada di situ, nggak ada ya. Orang tua, karib, apa sih maksudnya? Terus, jadi tapi yang inti pertama ini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Siapa yang suruh ya? Dan sembahlah Allah, siapa itu? Ya? Itu nanti dalil dulu, Bu. Nah, sekarang yang gitu. kedua Ya, ya. ya, ya. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Asyura ayat 9. Mana? Laisa kamislihi syai'. Ya. Allah tidak serupa dengan apapun. 11. Mana? Loh, mana ini? Kok gelap? Asyura ayat 11 ya. Fatiru samawati wal ar ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yaraukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi dan menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Kalau binatang dengan binatang, manusia dengan manusia. Enggak dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Nah, terus ini laisa kamitslihi syai'. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Itu sama dengan Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nah, terus pencipta langit dan bumi ya. Ibrahim 32. Ini kau tidak percaya ke saya ini orang. Cari ribet. Orang sudah hafal masih disuruh nanya. Ibrahim 32. Sisa 5, Mama. Iya, malah lebih sulit ini Ustaz baca. Long sudah cerdas kok, sudah di luar kepala itu, Bu. Ibrahim 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak sebenarnya, bukan cuma di situ. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, banyak. Sudah cukup datanya Ustaz. Sekarang bagian Kristen. Silakan diperkenalkan siapa Tuhannya. Apakah pencipta langit dan bumi? Silakan. Silakan Bu Frida, gantian bawa datanya. Yuk. Kejadian 1 ayat 1. Tuhannya dulu. Tuhan kamu Nama Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa dulu? Jadi kalau Tuhannya Yesus, di mana Yesus menciptakan, di mana Yesus Yesus disembah? adalah itu 1 Esa. 1 Timotius. Tuhannya Ibu siapa dulu? 2 ayat 5. Tuhannya Ibu siapa namanya? Yesus. Ya, tunjukkan datanya, tunjukkan datanya di Silakan, mana. Bapak Yesus ngaku Tuhan di mana? Silakan. Boleh Ya. enggak satu-satu ngomongnya? Saya kan Siapa yang moderator. ngomong ini? Saya hostnya Bu, saya mengatur. Paham, situ mengatur, tapi kita mau dengar yang mana? Loh iya, kisi-kisinya dari silakan, tadi gimana itu Yesus kan. ngaku Tuhan? Silakan. Tuhan Jadi Ibu kan siapa kalau namanya, datanya di mana, Tuhan. Syukron, Dinda. Saya kan bilang, saya dengar host atau dengar yang di situ si tahta apa sih kerajaan itu. Ya udah, silakan. Oke. Tuhan saya adalah Yesus. Ya. Karena dia dan Allah adalah 1 Esa. Tadi Anda itu menyuruh Bentar, Ustaz Tahta membuka data. Coba Anda open cam. Bu Frida open cam, bawa datanya. Di Ya, mana Bang, Yesus ya. mengaku Tuhan? Ayatnya tampilkan. Saya bilang Tuhan saya Yesus, kan? Dia Allah dan dia adalah Esa. Esa itu kan 1. Oke, saya bawa datanya di dalam Satu itu siapa? Boleh nggak saya ngomong dulu? Ya, silakan. 1 ya Tuhan itu ya, silakan. 1 Timotius 2 ayat 5. Nanti saya on cam ya. Biar dilihat.
Bentar. Aduh, saya nggak bisa ya. Coba minta saya buka on cam. Host. Oke, saya undang ya, silakan diterima ini. Iya, oke. Ya, silakan diterima itu. Terima. Bunda Karyana, selamat malam Bunda Karyana. Gantian. Iya, malam, bos. Ya, Bunda Karyana ini Kristen tapi tidak makan babi ini ya. Iya, benar, bos. Oh ya, nanti gantian ya. Ini ya, host. 1 Timotius 2. Kan saya udah bernarasi. Kenapa sih saya kameranya kurang ya? Oke, sebentar. 1 Timotius 2. Ini kameranya sudah saya undang Bunda Firida. Waduh, lama. Di situ Yesus cuma pengantara, bukan Yesus adalah Allah di situ. Oh, Cuma pengantara. Dia Esa kok. Iya, Yesus pengantara, bukan Allah. Oh gila, itu menurut kamu. Ya udah coba baca Saya itu. udah buka kamera ini bang, gimana ini? Sudah saya undang Bunda Firida. Waduh. Sudah saya. Frida, Ya. saya aja yang bantu. Itu Saya diterima. tukang baca, Bu. Saya tukang baca, Bu. Saya Waduh. tuh Timotius berapa? Saya Tapi Bu baca. Karyana nggak makan babi, Bu Frida makan babi, beda lah. Saya Nanti. sama dengan Ibu Karina. Satu, Oh, sama advennya. Iya sudah. ya, 1 Timotius 2 ayat 5 bun. Bacakan. Ya. Bu Karyana. Itu Oke. pengantara di situ, Yesus pengantara. Ya, jangan dulu ngomong. Kami kan lagi bernarasi. Kenapa Anda motong? Ya silakan. Ya. Di Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Iya. Oh, ternyata Ibu Frida Advent. Iya. Kafir, Waduh. kafir. Apa? Kafir apa kafir? Salam kenal ya, salam kenal. Salam kenal Bun Karina. Saya di Cikarang, Bunda di mana Bunda? Udah Saya jemaat MT. nggak usah bagi-bagi alamat, cepet 1 Timotius alamat. Bunda santai aja kami saudara keluarga. Saya MT Haryono, Bu, Jakarta. Saya jemaat MT Haryono, Jakarta. Oh saya di ini Getsemani Lipo Cikarang, Bun. Oke. Saya baca ya. Jalan mana? 1 Coba Timotius di 2 ayat jalan 5. mana? Karina, Ya. di jalan mana? MT Haryono. Kalau Bu ini, Bu Frida, Saya Jakarta. Jakarta. Di mananya lampu merah? Dekat lampu merah ya benar. Nah, Kok iya, tahu? Udah nyampe. Saya dibaptis di situ. Oke. Oh, iya. Oke, saya baca. Oke. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Udah lengkap semua di sini, Bos. Oke. Lengkap ini. Berarti yang mana yang Tuhan di situ? Allah atau Yesus? Yang Tuhan. Kok gitu cara jawab? Bisa. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 26, nggak bisa Bapa mempunyai hidup, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapakku. Suruh Mau kami pergi dia. kasih kesempatan buat kami ngomong. Ya silakan. Untuk apa? Ya, silakan. Nanti saya bantah ya. Silakan. Udah Esa mau apa lagi bang? Yang Esa siapa? Nah itu baca di dalam satu. Ya, jadi Yang gini, Esa itu Allah Bapaknya Esa, Allah Esa, dia Yesus Esa menjadi Esa. pengantara antara Oke. Allah dan manusia, Allah dan yaitu manusia Oke, sekarang Kristus saya nanya. Yesus. Saya nanya, di dalam Yohanes 20:17, Yesus akan pergi kepada Bapaknya. Ada di mana Bapaknya? Di surga. Oh, berarti Yesus dengan Bapak dua. Iya, benar. Ya, udah jawab Kalau dua, siapa yang menjadi Tuhan? Bapak atau Yesus? Ya, bukan Esa lah. Ya. Muter-muter. Kenapa mau kita pertuhankan Yesus waktu di bumi? Kenapa? Kenapa? Di bumi dan di surga dia Tuhan. Di bumi Yesus Tuhan. Ya. Terus punya Tuhan ya. Yesus punya Tuhan di bumi. Ya. Boleh ikutan nggak saya? Boleh ikutan nggak? Nanti tak Silakan. tanggapi. Ayo. Pak Penatua, silakan Pak Penatua. Oke.
Timotius 2 ayat 5. Open camp Penatua, open camp. Janganlah dulu, besok-besok lah, kapan-kapan. Oke. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa artinya satu ya. Satu. Ya, tunggu dulu Bu, jangan dulu jadi konsentrasi buyar. Oke. Karena Allah itu Esa, karena Allah itu satu, dan satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, jangan kita tafsir ayat ini Bu. Allah itu satu-satu, nggak ada dibilang dua, nggak ada dibilang tiga. Dan satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, sekarang, apakah Paulus salah menafsirkan ini? Baik, kita buka ayatnya itu Bu. 1 Korintus 8. Pak Penatua, waduh kok